102,6 FM Sonora Palembang tentunya terus hadir ya menemani sahabat Sonora dalam rekan acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Sonora, kasus COVID-19 di Indonesia memang mulai melandai, di mana Palembang juga saat ini sudah ada di zona kuning ya. PPKM juga mulai dilonggarkan. Nah, banyak godaan tentunya yang harus kita antisipasi agar jangan membuat kita lengah, di mana kita lihat mungkin saat ini saat mal-mal ataupun juga tempat rekreasi sudah mulai beroperasi, keinginan kita untuk shopping ataupun juga melakukan hal-hal yang sebelumnya belum bisa dilakukan di masa pandemi ya, seperti misalnya keinginan untuk pergi liburan. Nah, ini tentu akan berdampak juga dengan kondisi keuangan kita, sahabat Sonora. Nah, bagaimana mengaturnya ya agar jangan sampai mengganggu keuangan kita? Kami saat ini sudah bersama dengan pakar keuangan, ada Mbak Riana Mayasari SEAK MACC CA, ini yang sudah tersambung via telepon. Selamat pagi Mbak Riana. Selamat pagi Mbak Esi dan sahabat Sonora yang ada di luar sana. Oke, salam sehat Mbak Riana ya. Iya. Oke, Mbak Riana, ini kasus COVID-19 memang mulai melandai ya. Ini banyak keinginan dari sahabat Sonora juga mungkin ya, yang sebelumnya harus kita tahan ya di masa pandemi, tapi ini karena banyak pelonggaran yang sudah dilakukan, mungkin saat ini juga udah mulai ada yang berencana bahkan untuk pergi liburan seperti itu, Mbak Riana ya. Nah, ini gimana nih? Apa yang harus kita waspadai tentunya untuk kondisi keuangan kita ya saat pelonggaran PPKM ini agar tidak lengah nih Mbak Riana? Oh iya, jadi untuk bisa kita ketahui bersama, baik itu untuk Mbak Esi, untuk sahabat Sonora, dan juga mungkin untuk diri saya sendiri, bahwa memang keadaan pandemi ini menyebabkan banyak orang merasa bosan, jenuh, atau meningkatkan tingkat stres ya yang dialami karena tidak bisa kemana-mana. Apalagi kemarin-kemarin itu PPKM menyebabkan orang harus mau tidak mau stay di satu tempat, tidak bisa keluar dan berlibur untuk kegiatan bisnis atau apapun yang berada di kota lainnya. Nah, kalau menurut pertimbangan saya dari sisi ekonomi, bahwa keadaan seperti ini atau momentum seperti ini itu membuat kita harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menempatkan pos-pos tertentu dari keuangan kita. Nah, pos tertentunya itu jangan sampai kita mengalami kalap ya, karena udah lama kita tidak liburan lalu kita kalap sehingga kita menggelontorkan banyak dana pendapatan kita yang selama ini sudah kita simpan atau terendap dikarenakan PPKM dan sebagainya, kita keluarkan semua hingga habis untuk berlibur. Meskipun berlibur itu hal yang penting dalam kondisi seperti saat ini. Nah, lalu ada beberapa kiat dari saya untuk melakukan manajemen keuangan. Yang pertama, untuk menempatkan pada pos-pos yang semestinya, yaitu yang pertama yaitu pos sosial. Itu kalau dari sisi ekonomi sebaiknya idealnya itu ditempatkan pada 2,5% dari pendapatan kita. Nah, lalu kalau untuk cicilan hutang, misalnya kita nih mau mengajukan pinjaman untuk kendaraan atau mungkin rumah, itu sebaiknya tidak lebih dari 30% dari pendapatan. Lalu juga kita harus juga memenuhi kepentingan asuransi diri kita yang dengan maksimal 10%, tidak boleh juga lebih tinggi dari itu ya, meskipun asuransi adalah hal yang penting. Investasi dari berbagai sektor dan bidang itu bisa 10 hingga 20%. Lalu untuk pendidikan anak itu bisa 10 hingga 15% dari total pendapatan. Untuk kebutuhan sehari-hari yaitu makan, kendaraan, perjalanan, dan belanja kebutuhan pokok itu tidak lebih dari 60% dari pendapatan. Biaya entertain itu maksimal 5%. Nah, dan tadi seperti yang dibahas oleh Mbak Esi sebelumnya, di mana kita mengangkat topik tentang liburan pasca pandemi ini atau pasca PPKM itu maksimal 5% dari pendapatan. Nah, sekalipun kita saat ini menghadapi situasi di mana kita sangat jenuh, sangat stres, sangat ingin benar-benar menghabiskan waktu tidak di rumah karena keadaan yang kemarin menyebabkan kita tidak bisa kemana-mana, jangan sampai kita melewati batas range dari pos-pos tadi. Nah, sehingga untuk liburan
itu tetap harus kita anggarkan karena itu juga penting. Nah, namun tetap maksimal di 5%. Nah, jika kita sudah melakukan sesuai dengan pos tadi, mudah-mudahan kondisi ekonomi kita tidak akan berpengaruh banyak, dan keadaan untuk manajemen keuangan sekalipun dalam kondisi darurat atau dalam kondisi pandemi itu tetap akan termanage dengan baik. Kurang lebih begitu, sahabat Sonora dan Mbak Esi. Oke, nah ini untuk penggunaan dana darurat sendiri ini sebaiknya kapan digunakan nih Mbak Riana? Karena mungkin selama ini gitu ya, sektor ataupun juga pos kesehatan ini banyak sekali yang terpakai seperti itu ya untuk penggunaan dana-dana yang sudah disiapkan sahabat Sonora ya. Kalau menurut hemat saya, dari pertimbangan saya untuk stabilitas dari sisi ekonomi, itu dana darurat itu kita gunakan dalam kondisi-kondisi yang tidak terduga. Nah, di mana memang sebelumnya dana darurat sudah kita siapkan. Nah, sebelum datangnya kejadian tidak terduga itu. Nah, kejadian tidak terduga itu bisa di saat kita sakit, lalu mohon maaf misalnya terjadi kecelakaan. Nah, lalu sama seperti halnya kejadian pandemi COVID-19 ini. Disitulah saatnya kita untuk menggunakan dana darurat, di mana banyak mungkin selama ini yang kita memiliki pendapatan di luar pendapatan pokok, itu tidak didapatkan lagi dikarenakan kondisi pandemi, atau mungkin yang terjadi kejadian terburuk, yang ada masyarakat yang di PHK, dan lain sebagainya, sembari mencari pengganti pekerjaan atau mencari peluang bisnis, itu bisa untuk menggunakan dana darurat. Dengan penggunaannya pun harus benar-benar dihati-hati. Kurang lebih begitu, sahabat Sonora. Nah, idealnya nih persiapan yang dilakukan untuk dana darurat berapa persen dari pendapatan kita, Mbak Riana? Mungkin dana darurat itu bisa kita anggarkan setidaknya ada 6 kali dari pengeluaran bulanan kita terendap di tabungan. Jadi mungkin kalau misalnya pendapatan kita 1 bulan kita anggapkan 5 juta, maka 30 juta itu ada di dalam tabungan terendap dan tidak digunakan kecuali keadaan mendesak. Kurang lebih begitu, Mbak Esi. Baik, yang terakhir Mbak Riana ada pesan atau himbauannya untuk sahabat Sonora, silakan. Baik, untuk sahabat Sonora yang ada di luar sana ya, mungkin pesan dari saya untuk lebih bijaklah dalam menggunakan dana darurat. Nah, di mana kita harus menggunakan dana darurat itu sesuai dengan pos-posnya. Nah, dan juga kita harus bisa untuk menempatkan pos-pos dari seluruh anggaran pendapatan kita itu sesuai dengan apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi ketika di awal, yaitu kita tempatkanlah pos sesuai dengan porsinya. Nah, dan sesuai dengan presentasinya, sehingga ketika terjadi keadaan yang tidak terduga dan memaksa kita untuk menggunakan dana darurat, maka tidak akan membuat perekonomian terlalu terganggu. Kurang lebih begitu, sahabat Sonora dan Mbak Esi. Ya, baik Mbak Riana, terima kasih sudah sharing informasinya ke sahabat Sonora di pagi hari ini. Salam sehat selalu pastinya Mbak Riana ya. Iya, terima kasih Mbak Esi. Iya, baik, selamat pagi Mbak. Pagi. Iya, sahabat Sonora, demikian ya perbincangan kami bersama dengan pakar keuangan, ada Mbak Riana Mayasari SEAKM ACCCE. Tadi sudah menginformasikan seperti apa pengaturan keuangan kita ya, agar jangan sampai lengah juga, walaupun saat ini pelonggaran PPKM ini sudah banyak diperbolehkan seperti itu. Jangan sampai dana-dana yang kita siapkan ini terpakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya kita gunakan ya.